Pemirsa, wali murid pelaku utama penganiayaan terhadap seorang guru SMA Negeri 7 di wilayah Bengkulu akhirnya menyerahkan diri ke polisi setelah menjadi buronan polisi sejak 5 hari terakhir. Sosok Arfan Jaya menjadi sorotan publik usai melempar batu dengan ketapel yang mengakibatkan mata kanan korban mengalami kebutaan. Didampingi oleh keluarga besar, Arfan Jaya, wali murid pelaku utama penganiayaan seorang guru di SMA Negeri 7 Rejang Lebong, Bengkulu, dibawa sejumlah petugas Satreskrim dan Satintel Polres Rejang Lebong. Tampak dalam rombongan pihak keluarga, sang istri dan kedua anak pelaku turut masuk ke ruang penyidik guna menjalani pemeriksaan. Sebelumnya, Arfan Jaya dijemput polisi di kediamannya di Desa Simpang Beliti, Kecamatan Binduriang, setelah pihak keluarga memberi informasi jika pelaku akan menyerahkan diri pada Sabtu malam. Pelaku penganiayaan Arfan Jaya menyerahkan diri setelah sempat menghilang dan menjadi buronan pihak berwajib selama 5 hari terakhir. Tiba di ruang penyidik, Arfan Jaya langsung menjalani pemeriksaan yang berlangsung tertutup. Terkait tertangkapnya pelaku, pihak Polres Rejang Lebong hingga kini belum memberikan keterangan resmi. Arfan Jaya menjadi sorotan publik setelah dirinya nekat menganiaya Zaharman, seorang guru SMA Negeri 7 Rejang Lebong dengan melontarkan batu menggunakan katapel, sehingga mata kanan Zaharman terancam mengalami kebutaan. Pelaku emosi karena sang anak yang juga murid kelas 11 SMA Negeri 7 tersebut ditegur korban dan dihukum saat terpergok merokok dengan beberapa teman sekolah saat jam pelajaran berlangsung di belakang gedung sekolah. Kini korban Zaharman masih menjalani perawatan di salah satu rumah sakit di Kabupaten Lubuk Linggau, Sumatera Selatan. Dari Bengkulu, Ferry Yustika, TV One mengabarkan. Arfan Jaya, pelaku penganiayaan terhadap Zaharman, seorang guru SMA Negeri 7 Rejang Lebong, akhirnya menyerahkan diri ke Polres Rejang Lebong. Pelaku Arfan Jaya sempat menghilang dan menjadi buronan selama 5 hari terakhir. Lalu bagaimana jalannya pemeriksaan terhadap pelaku? Kami segera tanyakan kepada Kapolres Rejang Lebong, AKBP Juda T. Tampu Bolon. Selamat petang, Pak Juda. Selamat petang Mbak Gina, selamat sore kabar petang TV One. Ya, selamat sore. Langsung saja Pak Juda, ini sebetulnya duduk perkara seperti apa sih Pak? Duduk perkara awalnya diawali dengan tidak terimanya wali murid, yaitu saudara ER, yang mana anaknya ditegur oleh guru, dalam hal ini Pak Zaharman, karena merokok dan bermain handphone di lingkungan sekolah pada saat jam pelajaran. Sehingga murid ini mengadukan peristiwa tersebut kepada orang tuanya, yang menurut pengakuan murid ini yang bersangkutan ditendang oleh Pak Zaharman, sehingga menimbulkan emosi daripada tersangka. Selanjutnya tersangka langsung datang ke sekolah dan menembakkan ketapel kepada guru tersebut. Begitu Mbak Gina. Oke, tapi memang betul Pak cerita itu bahwa guru ini menganiaya muridnya sendiri, itu betul? Sampai saat ini dari pihak wali murid juga sudah membuat laporan Mbak, pada hari yang sama, pada tanggal 1 Agustus, yang mana laporan tersebut dengan membawa bukti visum daripada anak murid ini memang ada sedikit luka memar di wajah sebelah kiri. Menurut pengakuan daripada murid ini, luka tersebut karena memang ditendang oleh guru, dan juga ada kita memeriksa saksi lainnya pada saat itu yang ada di lokasi, yaitu saudara S, pelajar lainnya yang ada di tempat kejadian pada saat itu, Mbak. Oke, nah itu kan berdasarkan hasil visum, tapi guru tersebut mengakui juga nggak bahwa ada kejadian itu? Untuk pemeriksaan ke arah Pak Zaharman sampai saat ini mungkin masih sebatas saksi dulu Mbak, masih pemeriksaan awal, karena kami juga mengingat kondisi daripada Pak Zaharman belum pulih benar gitu Mbak. Iya. Oke, nah kalau kita balik lagi Pak, kalau untuk yang pelaku ya, wali murid ini ya, statusnya sudah tersangka berarti saat ini atau bagaimana? Sudah Mbak, sudah. Jadi setelah hari kejadian yang bersangkutan langsung melarikan diri, karena setelah yang bersangkutan tahu bahwa tembakan ketapel yang ditembakkan itu mengakibatkan luka yang cukup parah, tersangka ini melarikan diri. Selanjutnya sampai dengan hari kelima, petugas intensif gabungan
melakukan pencarian dan mempersempit ruang pelarian sehingga pada tadi malam jam 23.00 keluarga daripada pelaku menyerahkan tersangka ke petugas kepolisian untuk selanjutnya diamankan dan dilakukan pemeriksaan. Oke, Pak, saya ingin mendalami. Pemukulan yang terjadi itu dilakukan oleh wali murid setelah mendengar cerita langsung dari anaknya di hari itu juga, atau ada selang waktu beberapa hari? Langsung pada saat hari itu juga, Mbak, pada tanggal 1 Oke. Agustus sekira pukul 9.30. Oke, kalau waktu itu juga di hari H, artinya kan berarti wali murid ini langsung mendatangi guru tersebut ya Pak ya? Sempat tidak ada Iya, perbincangan betul antara sekali. keduanya? Tidak sempat, Mbak. Ketika yang Oke. bersangkutan ini masuk ke lingkungan sekolah, tersangka ini menanyakan kepada anaknya, mana Pak guru yang dimaksud. Setelah itu yang bersangkutan, tersangka langsung menembakkan ke tabel tersebut sebanyak 2 kali. Yang pertama mengenai mata sebelah kanan, namun setelah itu tembakan kedua tidak terkena, Mbak. Oke, berarti artinya tidak ada bentuk pertanyaan gitu ya ke guru tersebut. Ini betul nggak anak saya dapat perilaku seperti itu? Nggak sempat tanya soal itu ya Pak ya? Berdasarkan hasil pemeriksaan saksi-saksi tidak ada seperti itu, Mbak. Oke, nah untuk kondisi kejiwaan dari pelaku sejauh ini apakah juga turut diperiksa atau bagaimana Pak? Untuk saat ini karena tersangka baru dilakukan pemeriksaan intensif tadi malam, ini baru sebatas mengenai kronologis maupun alasan pencetus daripada tersangka melakukan perbuatan tersebut. Menurut pengakuan tersangka, tersangka emosi karena pada saat itu juga secara spontan Ya. diceritakan mengenai apa yang menimpa anaknya, sehingga tersangka saat ini setelah dilakukan pemeriksaan merasa menyesal sekali, Mbak. Oke, baik. Nanti kita tunggu bagaimana perkembangan penyidikan atas kasus ini. Terima kasih banyak Pak Zuda atas waktunya sudah bergabung bersama kami di Kabar Petang. Terima kasih, Mbak Gina.